gap besarnya itu ketika pengusaha datang ke kami gitu ya, datang, saya bicara experience ya, pasti pengusaha tuh selalu minta angkanya yang paling besar. Bisa berapa? 10M. Ya udah kita pasti itu. Oke. Terus yang kedua itu pasti minta jangka waktunya yang paling panjang. Bisa berapa? 2 tahun. Ambil 2 tahun gitu Hmm. ya. Tapi dari sisi investor, ketika mereka masuk itu Present to you. Muslim CEOs Talk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terkhusus Bang Budiman Indrajaya dari PT Urun Bangun Negeri ya, atau Ya, biasa disingkat Urun Urun RI RI. ya, atas kehadirannya di sini yang insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol santai Bang Budiman. Jadi biasanya memang Muslim CEO Talks ini di Zada Consulting sebulan sekali. Ya kemarin bentuknya IG Live, nggak ada ruang Zoom-nya ya. Tapi sekarang alhamdulillah improve sedikit ya supaya nanti dari peserta ya, kalau kemarin yang view ya itu bisa langsung mengajukan pertanyaan ya. Jadi lebih ada interaksinya ya, karena alhamdulillah dari 3 kali ya, kalau nggak salah 3 kali kita Muslim CEO Talks itu banyak yang menyukainya gitu ya. Jadi kita misalnya hal ini ngobrol-ngobrol santai mengenai ngobrolin perusahaan yang disukai investor lah. Ya, karena memang di PT Urban Bangun Negeri ini adalah lembaga syariah securities crowdfunding yang memang kalau saya nanti salah dikoreksi ya Bang Budiman, itu mempertemukan ya antara investor ya dengan para pengusaha yang membutuhkan permodalan untuk pengembangan bisnisnya berlandaskan syariat ya, atau tidak melanggar syariat. Baik, ke Bang Budiman ya, mungkin bisa diceritakan Bang Budiman. Mengenalkan lah ya, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum tahu nih sebenarnya Uronet itu apa. Betul Bang. Ya, Bang Ido, terima kasih. Semua Bapak Ibu yang senantiasa Allah rahmati dan cintai. Alhamdulillah saya bersyukur bisa. Pak Ibu, kenalkan saya Budiman Indrajaya untuk memegang perusahaan PT Urun Bangun Negeri. Kami berizin OJK di bidang layanan urun dana. Tapi sebelum mengenalkan tentang Urun RI, izinkan saya mengenalkan diri saya sendiri juga. Lahir di Jakarta, terus untuk pendidikan tamat S1-nya di Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Hidayatullah. Terus kemudian saya mengambil daurah bersama Syekh Said Turki Muhammad Al-Khaslan dari Riyadh. Kemudian juga mengambil sertifikasi fikih muamalah dari Syekh Sulaiman Al-Khamis. Beliau mahani atau pengacara dari Riyadh juga. Kita certified juga di bidang fikih muamalah. Terus juga financial planner dari Sakinah Finance. Setelah itu saya juga certified untuk pasar modal. Jadi di wakil penjamin emisi efek dari OJK, dan juga saya juga berizin di. Nah, selama perjalanan pendidikan dan dari perjalanan karir, awalnya saya mulai dari dulu ada BMT Bintaro namanya. Mungkin nggak banyak yang kenal, BMT Bintaro itu awal dari munculnya buku Arifin bin Badri. Waktu itu beliau masih kuliah, terus beliau bikin Hmm. kritik atas perbankan syariah. Nah, dari buku kritik atas perbankan syariah ini, mulai belajar agama lebih dalam di kawasan Bintaro, karena banyak pengusaha ya di sana. Jadi akhirnya kita berpikir itu solusinya apa? Kita semua ini kan pengusaha butuh duit. Sedangkan kan Ya. waktu itu ada lembaganya bank gitu ya. Udah akhirnya kita berpikir untuk ngediriin satu di BMT namanya BMT Bintaro, mencoba menerapkan buku dari Ustadz Arifin bin Badri pada waktu itu. Terus juga waktu itu Ustadz Erwandi masih kuliah, saya ingat sekali masih kuliah, beliau masih pulang pergi gitu ya dari Timur Tengah terus ke Jakarta, datang juga ke tempat kita, waktu itu kita ngobrol-ngobrol banyak gitu. Setelah dari BMT Bintaro itu, saya coba ke Bank Muamalat, praktek gimana sih sebetulnya di bank syariah itu gitu, kita tahu jadi seperti apa, tapi singkat saya cuma 3 tahun di situ. Terus dari situ saya banyak belajar tuh dari mitigasi risiko, karena kan kalau di kitabnya kan kita belajar tentang masalah fikihnya, terus kita belajar tentang masalah mitigasi risiko itu seperti apa sih, terus praktek pengikatan seperti apa, terus teknis perhitungan seperti apa, di situ kita belajar semua. Terus setelah itu saya ke Syirkah Muamalah Indonesia. Nah, di Syirkah Muamalah Indonesia itu kebanyakan bankers di sana, tapi uniknya itu adalah koperasi syariah. Dari koperasi syariah itu kita coba nerapin yang sistem crowdfunding tapi untuk koperasi. Hmm. Jadi hanya untuk anggota koperasi aja yang melakukan sistem crowdfunding. Jadi tidak nggak keluar dan kita tidak publish keluar. Jadi hanya teman-teman kita aja. Dan di situ kita coba terapin yang murabahahnya, terus kita terapin musyarakahnya, dan alhamdulillah ketika perjalanan itu banyak investor yang bagus gitu ya, yang melihat perkembangannya bagus. Terus Masya Allah. setelah COVID, masuk COVID,
saya dapat amanah dari satu pemodal gitu ya untuk mendirikan securities crowdfunding ini gitu. Itu cerita singkatnya sih Bang Masya Allah. Ido. Masya Allah. Baik. Terus peran dari Urun RI ini tadi mengenai antara investor dan pengusaha muslim UMKM apa Bang? Kita sih dari Urun RI ini kita punya peranan untuk menjadi pasar modal itu sendiri. Jadi Hmm. sebetulnya Urun RI itu atau layanan Urun Dana ini adalah bursa efek, tapi skala di bawah 10 miliar. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain, seperti di Amerika, itu ada sekitar 9 bursanya, kalau saya nggak salah. Cuma di Indonesia kan waktu itu ada 2 ya, ada Bursa Surabaya, ada Bursa Jakarta, terus kan gabung jadi Bursa Efek Indonesia. Tapi nggak Betul. ada bursa lain selain itu. Di Cina juga ada banyak gitu ya. Nah, kami segmentasinya di Line Rodana ini sebetulnya kami bursa efek sendiri gitu ya. Terhubung dengan pasar modal yang seperti kami banyak. Mungkin teman-teman ada yang dengar LBS Urundana, ada yang dengar Syafiq, ada yang Ya. dengar Santara, ada yang dengar Bishare. Ya, itu sama sebetulnya kami ini ya bursa. Cuman karena skalanya itu tidak sebesar pasar modal yang kalau pasar modal kan sekali tembak efisien dari 50 miliar ke atas ya. Kalau kita kan ini 10 miliar ke bawah ya. Jadi banyak hal yang memang akhirnya kita bantu untuk si pengusaha itu bisa investable atau pengusaha itu bisa menarik di mata investor. Itu fungsinya si Urun. Jadi sebetulnya sih kita kayak investor relations-nya si pengusaha sih, lebih ke arah situ sih, Bang. Oke, Masya Allah. Baik, berarti bisa diceritakan nggak kondisi fakta ya teman-teman pengusaha muslim UMKM ini? Maksudnya tentunya investor kan menginginkan kondisi yang ideal ya Pak? Ya Bang ya? Iya, Ya kan ideal yang apa mungkin keamanan dari dananya, kemudian kemungkinan juga dari return on investment atau hasil dari beliau berinvestasi gitu ya. Itu iya. gapnya seperti apa Bang dari fakta? Insyaallah Jadi kita obrolin itu ya. Nah. kita yang gap besarnya dulu ya, Bang. Ya boleh boleh. Kalau gap besarnya itu ketika pengusaha datang ke kami gitu ya, datang misalnya saya bicara experience ya. Ya. Ketika datang pasti pengusaha tuh selalu minta angkanya yang paling besar. Bisa berapa? 10M. Ya udah kita pasti itu. Oke. Ya, Ya, itu bisa. kita zaman kita catat ya. Itu pasti. Siap. Terus yang kedua itu pasti minta apa namanya jangka waktunya yang paling panjang. Bisa berapa? 2 tahun. Ambil 2 tahun gitu Hmm. ya. Hmm. Itu yang kalau keuntungan tuh nisbi lah, artinya masih bisa diberi. Tapi dua hal ini Hmm. yang nanti akan menjadi gap yang sangat besar gitu ya. Hmm. Tapi dari sisi investor, ketika mereka masuk, itu pasti mencoba di angka paling minimal. Ya, oke. Kecuali kenal. Kalau kenal banget gitu ya, itu pun Hmm. ketika kenal banget tapi belum pernah bermuamalah sama dia, biasanya ya masih ditahan sama dia. Artinya nggak di loss gitu, nggak diirin. Jadi Ya, ya. biasanya investor itu dia ngasih angka paling kecil dulu Hmm. yang dia bisa. Terus biasanya dia minta Hmm. di bawah 4 bulan. Nah, ini yang investor yang Hmm. lagi kenalan gitu, yang lagi coba belajar. Cuman Ya. uniknya dari data-data yang saya perhatikan gitu ya, kan kita ada sekitar 990 lebih user yang sebagai investor gitu ya, 940 user yang sebagai investor gitu ya. Nah, yang saya lihat ada pola yang cukup unik untuk orang dengan nominal pendapatan, kita bicara retail ya, Bang, Ya. bukan bicara yang angel investor yang tiba-tiba datang bawa sekian miliar, sekian, tapi itu juga pun ada tahapannya gitu ya. Ya. Kalau yang orang-orang yang nge-retail gitu, yang investmentnya itu bukan pekerjaan utama dia atau dia Hmm. bukan sampai level si investor besar. Ya. Nah, biasanya kan mungkin di penghasilan kisaran 1 miliaran itu ya mungkin dia cobanya itu di angka 10 juta startnya. Jadi saya lihat Hmm. polanya ada yang nyoba 1 juta, ada yang nyoba 10 juta, setelah berhasil dia lompat ke 100, dia lompat ke 200. Jadi dia langsung Oke. lompat tinggi, cukup tinggi dia lompatnya itu. Nah, Hmm. tapi ada juga orang-orang yang saya lihat segi pendapatan tuh di atasan 2 miliar kali setahun ya. Kami punya datanya karena kan ketika dia ngisi, Ya. dia harus isi pendapatannya berapa, dan Betul. ketika dia tulis pendapatannya kan kami akan cek dengan laporan pajaknya, terus sama pendapatan itu jadi basis dia punya limitasi investasi berapa gitu ya. Itu kan kami punya data itu. Ya. Nah, biasanya yang di atas 2 miliaran itu dia coba di angka ya 20 atau 30, agak lebih tinggi sedikit. Bahkan ada yang kami pengalaman gitu ya, dia baru nyoba itu langsung 300. Baru pertama Masya Allah. nyoba, saya, oh berarti kalau pertamanya dia 300 berapa dananya gitu. Iya, Ada yang iya. nyoba langsung 100, ada yang nyoba 200 gitu ya. Ada yang kayak gitu, dan ini yang di posisi pertama kali dia mencoba itu memang harus sangat menjadi perhatian kita. Karena awal Oke. langkah dia itulah yang jadi akan membuka
investasi dia sebetulnya itu berapa. Jadi kalau yang saya cerita itu yang dia 1 juta itu naik ke 100, sekarang itu dia mau masuk 500. Jadi dia lagi nunggu dana dia sekira bulan Juni gitu ya. Itulah kepercayaan yang harganya mahal tapi ngebangunnya harus punya anak tangganya, ada bertahapnya Ya. gitu. Jadi kadang kan kita ketika mengharapkan investor masuk, saya maunya langsung 2 miliar dong, saya mau langsung 3 miliar dong. Hmm. Tergantung, kalau misalnya kita dengan yang retail ya harus menerima itu gitu, artinya ngebangun. Nah, inilah salah satu fungsi kami, ketika satu project ada investornya 20, ada 30, ada 40, kan kalau kita ngurusin sendiri ini agak rumit ya, tapi ketika itu menggunakan platform itu bisa lebih sederhana dan apa namanya, yang dikumpul di platform itu ya investor-investor yang memang berniat untuk orang-orang yang berniat untuk investasi sih. Oke. Berarti poinnya kan tadi kesenjangannya adalah dari mindset ya. Iya, Kalau betul. yang pengusahanya mintanya mentok kanan gitu kan, rata kanan kalau ya, kalau bahasa ininya, rata kanan. Kalau yang investornya itu mungkin rata kiri atau tengah lah ya. Iya, Itu tengah kiri juga, rata kiri atau tengah tengah kiri, kiri. Awalnya rata itu. kiri atau tengah kiri ya. Oke. Nah itu menengahinya sih bagaimana Bang Budiman biasanya supaya ada win-win solution di investor dan di pengusahanya itu. Yang dilakukan apa biasanya? Kalau kami ya, tapi nanti mungkin untuk si masing-masing pengusaha tuh beda-beda ya tahapannya Iya, ya. iya. Kalau dari kami sih melihatnya ketika memang orang itu berniat investasi itu kan sudah satu nilai plus ya. Apalagi Hmm, yang dititipkan itu kalau di bahasa Qur'annya qiyamah, wala tutusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan hmm, engkau menitipkan hartamu kepada orang yang belum, istilah kalau sufaha tuh orang yang apa ya namanya ya, yang belum cukup pintar atau cukup dewasa untuk mengelola harta ya. Yang hmm. harta itu Allah jadikan bagi kalian tuh qiyamah, apa alat penopang atau penopang kehidupan gitu ya, qiyamah. Nah, Ya, ketika orang menitipkan hartanya dia ke kita, itu kan satu hal yang sudah luar biasa. Jadi yang biasanya kami betul. lakukan, ketika dia sudah ada keinginan, ya sudah itu kita tampung, berapapun minimalnya gitu. Minimalnya 1 juta, ya udah 1 juta. Karena dari 1 juta itu ada yang nanti tingkat ke 100, ada yang tingkat ke 200. Cuman karena kami Ya. ini platform, jadi ketika orang masuk 1 juta, tapi ada 100 orang, ada banyak juga jadinya. 1 juta ada Ya. 200 orang, ya banyak juga jadinya. Ada yang 1 juta, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 100, kan juga kalau terkumpul dia banyak Hmm, juga. Jadi walaupun kecil, ya sudah, yang penting kita mulai untuk ini dulu aja, untuk mulai bermuamalah dulu aja. Kalau di hmm. sisi kami sih segitu begitu ya, model yang kami lakukan. Dan juga ada yang menarik nih, karena saya ngelihat ada going multinasional di sisi kanannya Zeda Consulting nih. Nah, Jadi mulai muncul di kami itu hmm. diaspora-diaspora atau investor-investor dari luar Indonesia. Masya Allah. Dari Jepang, dari Omamoto kalau saya nggak salah, terus dari Inggris, dari Kanada, dari Riyadh beberapa. Tapi Hmm, hmm, hmm. beberapa diaspora ya. Artinya, suaranya kecil ya. Ya, Tapi jadi jadi jelas. jelas ya. Oke. Ada juga tuh orang-orang diaspora-diaspora yang ternyata punya minat untuk berinvestasi gitu ya. Hmm, Nah, lebih lagi yang seperti itu benar-benar kita apresiasi banget karena diaspora kan dari ya apapun posisi dia, tapi dari pendapatan ya sudah ada yang lumayan, ada yang ini gitu ya. hmm. Tapi kan pasti dia keluar negeri ya karena pendapatannya lebih tinggi daripada di sini kan umumnya kan seperti itu gitu ya. Betul. Jadi itu yang kita ini. Oh, itu berarti WNI yang sedang bekerja di luar negeri gitu. Iya, betul. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, kembali ke yang mindset di pengusaha ya, Bang. Ya itu kalau misalkan tadi kan, ya pengennya mentok kanan semua, yang paling lama, yang paling besar. Nah itu bagaimana Urner itu mengukur ya, mengukur maksudnya ya kalau 10 miliar jangan 10 miliar kalau sekarang ya segini aja nih, itu gimana ngambil keputusannya? Iya, Bang Ido. Hmm, Jadi tentunya kalau apa namanya kita menyesuaikan antara si pengusahanya dengan si investornya, hmm, secara praktik ya, secara praktik
Saya ke mute. Eh, Secara praktek, umumnya kita akan mulai itu di angka 200 sampai 300 dulu. Itu umum yang awal. Kecuali brand positioning si pengusaha itu sudah cukup dikenal di masyarakat. Siap. Jadi biasanya sih kalau kalau kita kan ada bisnis retail yang join di kami itu, kalau dia bisnis retail bentuknya biasanya kan punya followers yang banyak. Nah, Ya. kalau yang seperti itu mungkin kita akan angkat di awal itu 500. Karena dari sisi kami, selain kami juga butuh butuh masa pengenalan, orientasi Ya. gitu ya. Jadi biasanya kami nggak jauh-jauh dari itu di awal-awal. Jadi kita biasa mencoba cari project yang nilainya rendah dulu, terus juga project yang cepat dulu gitu ya, yang mudah. Jadi itu di awal-awal kita pasti nyarinya begitu. Ya, kita sama-sama lagi mengukur nih, sama-sama dari sisi investor cocok nggak dengan project ini, terus kami cocok nggak dengan si pengusahanya. Karena kan masalah investasi itu tidak melulu masalah angka. Ya. Jadi bukan berarti yang rate-nya paling tinggi, terus habis itu paling cepat, itu yang akan paling diminati. Enggak juga gitu ya. Jadi investasi itu kan ada faktor lain selain angka, itu kan ada faktor kepercayaan. Kepercayaan munculnya dari pengalaman berbisnis, pengalaman bekerja sama komunikasi. Jadi ketika si pengusahanya trial di 300, di 400, di 500, dia memiliki komunikasi yang baik gitu ya. Artinya dia setiap progresnya dia sampaikan, terus dia transparan, dia punya data yang jelas. Terus habis itu dia memberikan report secara berkala, komunikasinya baik, terus juga experience pertamanya baik. Nah, ini kunci nih, komunikasi dan experience dari pelaksanaan project itu kalau dua-duanya baik, nah itu sih insya Allah berikut-berikutnya cepat gitu ya. Kayak ada satu case di tempat saya, itu halal frost mulai dari 200 jutaan kalau saya nggak salah waktu itu ya. 200 jutaan waktu itu kita ngegalangnya cukup lama tuh, hampir 15-20 hari gitu. Terus setelah 15-20 hari dia naik bagus, berhasil selesai, dia naik ke 500. Di 500 sudah agak cepet tuh. Kurang dari seminggu dia udah 500 ribu juta itu tergalang karena pengalaman yang sebelumnya bagus gitu ya. Terus setelah itu dia naik ke 600, tapi komitmen dapatnya 1,2 M. Jadi dia ngegalang 600 juta, tapi komitmen dari investor yang masuk itu 1,2 M over. Ya. Dan itu kalau tidak ada satu investor yang transfernya hari berikutnya, sebetulnya dalam 1 jam selesai dia. 1 jam penggalangan tuh selesai. Terus sekarang lagi galang 2, sekian miliar lah. Sekarang sudah masuk ke angka 2, sekian miliar. Nah, tadrijian atau bertahap itulah yang tadi saya maksudkan ya, karena komunikasi dan experience-nya dari project yang investor sudah rasakan itu baik gitu. Oke. Itu berapa lama tuh Bang? Dari berapa tadi? Berapa ratus juta ke 2, berapa itu? Berapa lama waktunya? 5 bulan ya? 5 bulan Bang. 5 bulan aja? 5 Cepat bulan juga ya? Bang. Iya, cepet karena experience-nya baik sih. Dan dia berbagi hasil, jadi experience-nya sih baik sih dia. Nah, tapi ada juga nih yang lain yang dia itu kasusnya bisnisnya bagus, untungannya gede. Ya dulu ada bisnis yang masuk ke kita juga gitu ya. Ya. Cuman ya setelah masuk ke yang kedua atau yang ketiga gitu ya, ada satu problem yang dia nggak mengkomunikasikan dengan baik. Terus selesai sih, proyeknya sih selesai, akhirnya selesai setelah mundur 2 atau 3 bulan. Tapi komunikasi dia dengan para investor itu nggak baik, artinya ini urusan saya yang selesai gitu. Kalian sih taunya beres aja gitu ya. Tapi setelah itu beres, dia juga beres, artinya udah nggak ada ini lagi, nggak ada yang mau lagi gitu sama dia. Kan pentingnya menjaga relasi ya, pentingnya menjaga komunikasi ya. Nah, tapi ada juga yang ketiga nih yang saya mau kasih contoh. Dia waktu itu jualan kurma. Jualan
seluruh bisnis kan turun ya, omsetnya rata-rata turun ya, dan kejadian memang, kurma turun waktu itu, penjualannya turun, Hmm. pada turunlah penjualannya, sales-nya kurma. Nah, tapi dia memberikan data, informasi yang jelas, akhirnya ketika dijadwalkan ulang agak mundur, orang nggak ada yang Mhm. komplain. Artinya orang nggak Oh. ada yang sampai karena jelas informasinya, bahasanya, walaupun yang Hmm. terbaik adalah tidak, tadi kan yang pertama komunikasi, yang Ya. kedua kan performa. Nah, walaupun yang paling baik adalah komunikasi bagus, performa bagus. Tapi kalau performanya agak mundur sedikit atau mundur dan komunikasi baik masih diterima gitu ya. Nah, Ya. terus bicara masalah performa, bagusnya memang kita memberikan sesuatu yang, pahit aja di depan gitu, daripada kita menjanji manis tapi hasilnya pahit, mendingan pahit dulu nanti hasilnya manis, itu lebih lebih cenderung diterima orang sih. Ya. Masya Allah. Nah itu tadi yang halal frost bisnis apa ya, Bang? Oh dia, frozen food kayak Prima Fresh Mart, tapi ada sembako juga di dalamnya, terus dia Oh. sudah 7 tahun dan dia kayaknya Hmm. sekarang sudah cabang ke-7 atau ke-8 gitu ya, dia terus buka terus sih. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Jadi kalau dari di yang listing ya di Runner itu Iya, yang banyak disukai sekarang yang muda lah ya. Tadi kecepatan dalam menggalang dana itu bisnis yang di industri apa, Bang Budiman? heeh. Kalau yang paling mudah itu sih sebetulnya di industri yang, retail ya, yang orang sudah kenal. Kan Oh. karena, tadi ya prinsipnya orang berinvestasi itu karena dia percaya, percaya itu kan karena dia kenal ya. Hmm. Kenal ini kan ada 2 sisi, kenal secara person sama kenal Oke. secara muamalah. Kenal secara Hmm. person aja tapi belum pernah bermuamalah, biasanya juga orang masih tahan-tahan tuh. Iya. Takutnya banyak pertimbangan. Tapi kalau Hmm. udah kenal secara person iya, kenal secara muamalah iya, itu biasanya, dia makanya yang biasanya umumnya lebih gampang untuk mendapatkan investment itu yang retail. Karena, retail itu kan banyak orang yang sudah coba. Nah, ada satu cerita seru di Hmm. sukuknya Fox& and Bunny. Waktu itu kita launch dia pertama kali, terus, ada, yang datang ke kantor kami gitu ya. Datang ke kami ngobrol-ngobrol, terus setelah itu dia, bilang gini, "Saya tahu Fox& and Bunny, saya kenal Fox& and Bunny karena istri saya pakai, anak saya juga pakai," gitu ya. Hmm. Istrinya beli untuk orang-orang itu, anaknya juga mainin itu. Passion ya berarti. Dia nggak Apa itu? mainan, maksudnya pakai itu, dia 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 beli produknya ya, artinya Apa itu. Fox and Bunny itu produknya apa? Dia, BusyBox itu, eee, mainan gitu ya, Oh. mainan untuk anak-anak, mainan Hmm. anak. Artinya anaknya, Oke. istrinya suka beli untuk orang lain gitu ya, Siap, siap. anaknya suka mainin itu. Oke. Nah, ketika dia tahu Fox& and Bunny yang listing, dia datang Hmm. ke kantor kita, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus, langsung dia masukin 150 juta waktu itu. Nah, itu Hmm. karena memang dikenal gitu ya. Nah, terus gimana Hmm. kalau misalnya produknya memang bukan retail tapi B2B? Hmm. Nah, kalau B2B biasanya kita ambil sudut pandangnya, siapa, buyer yang terkenal baik. Misalnya B2B-nya untuk, perusahaan Jepang yang misalnya, yang MRT misalnya gitu. Hmm. Itu kan terkenal baik tuh dia tuh pembayarannya tepat, ini segala macam. Nah, yang kayak gitu yang jadi, POV atau, sudut pandang yang kita akan naikkan gitu ya untuk, perusahaan yang memang basisnya bukan retail. Ya, Masya Allah. Baik, jadi faktor perusahaan itu dikenal penting ya. Jadi Betul. berarti ini ada kaitan dengan corporate branding bukan? Ya, banget Ya, ya, banget ada. ya berarti fundamental yang perlu dibangun pada saat ada arah menggalang permodalan ya. Iya, Itu adalah corporate branding gitu ya. betul. Baik. Corporate branding itu penting. Ya, jadi bagaimana kita menggambarkan perusahaan kita ini sehat gitu ya Bang ya. Iya, betul Bang Ya, Ivan. ya. Kalau B2B yang tadi dari kan setahu kita juga ada beberapa yang B2G ya, business to government itu kan. Hmm. Ya kan kadang juga dalam apa waktu pembayarannya cukup lama gitu ya. Itu bagaimana dari sudut pandang investornya? Nah, ini dia B2G ini saya nggak bisa banyak Hmm. komentar ya karena pemerintah. Hmm?
Tapi umumnya sih kita ngambil yang swasta itu aja sih. Oh gitu ya, rata-rata ya. Nah, nah. Iya. Ya. Kalau swasta berapa lama bisa Nah, ini proyeknya? swasta kan ada dua jenis nih ya. Ada yang Hmm, memang dia tidak berbasiskan, kan ada yang dia berbasiskan project ya. Misalnya dia hmm, berbasiskan project ya berarti dia dia pengadaan, dia produksi, itu kan umumnya ya 4 bulan ke bawah lah kalau yang kita ambil gitu ya, yang project-projectnya 4 bulan ke bawah. Karena hmm. kan kecuali dia project multi years ya yang sangat besar sekali ya, tapi kan itu beda hal. Kita biasanya ngambilnya project-project yang mungkin putarannya juga nggak terlalu lama gitu, karena para investor juga lebih sukanya yang nggak terlalu lama. Atau Hmm. yang kedua, masuk ke dalam ininya sendiri, masuk ke dalam apa namanya perputaran modal kerja perusahaan atau perputaran modal kerja tokonya. Jadi misalnya kita masuk ke dalam perputaran modal kerja tokonya, terus kita setiap bulan hitung berapa keuntungan bersihnya. Dari Hmm. keuntungan bersih itu kita baru berbagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Nanti di akhir masa waktu kerjasama kita ya kita pengembalian modal. Setelah itu 1 hari 2 hari mau masuk lagi ya itu bisa juga gitu berikutnya. Eh, jadi ada beberapa jenis, ada yang berbasis project, ada yang memang berbasis sales keuntungan bersih dari putaran bisnis bulanan dia. Nah, yang ketiga ada juga yang dia berbasis efek atau saham ya, berbasis saham. Oke. Jadi ketika dia berbasis saham, ya kita valuasi, kita nilai. Ziyadah juga ahli yang menilai ini. Jadi dinilai berapa valuasinya, Hmm. terus setelah itu porsi sahamnya dibeli, dimasuk ke dalam kepemilikan, nanti akan dilusi. Tapi ketika uangnya sudah masuk, ya dia tidak akan keluar uangnya karena memang memiliki barang-barang kan. Hmm. Nah, dan ketika nanti dia mau exit, si investornya ya dia jual di pasar sekunder kepemilikannya itu gitu. Jadi ada Oke. 3 jenis yang kita bisa apa namanya ini ya apa namanya berikan layanannya gitu. Oke. Kalau sekarang komposisi yang banyak yang mana antara tiga itu, Bang? Nah, sekarang yang paling banyak itu yang pasti investor itu sekarang ya, ini agak beda investor Indonesia sama investor luar ya. Kalau Ya. investor Indonesia itu sekarang paling banyak suka yang ada bulanannya. Oh, Jadi dia itu bisa berarti yang dapat mana? pendapatan bulanan. Nah, yang ada pendapatan bulanan itu kami ada 2. Yang Hmm. pertama itu yang berbasisnya kita jual beli, itu juga ada kita. Hmm. Hmm. Misalnya dia ada project tapi dia butuh bahan Hmm. bakunya, itu kita belikan dulu bahan bakunya, terus kita jual secara bulanan. Tentu Ya. model angsurannya yang kita sesuaikan. Ya. Terus yang kedua itu yang tadi yang bagi hasil atas keuntungan si toko. Jadi kalau itu juga bulanan tuh, Oh, tapi kan modalnya di ujung. Bang Ido, bagi saya hasil. izin sebentar, Oh iya baterainya iya. kayaknya mau mati. Siap Saya siap mau silakan ambil charge silakan dulu silakan. bentar ya. Ya boleh boleh boleh. Ya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Ini sudah ada dari Pak Fauzi, nanti kita bacakan. Mungkin ada yang lain tentang permodalan ya. Silakan. Ini banyak yang hadir nih. Atau langsung bertanya ya, boleh. Nanti kita persilakan nanti bisa raise hand biar nanti kita persilakan ya untuk langsung bertanya untuk yang eh, bapak-bapak bisa buka kamera dan mic-nya tentunya. Tapi kalau yang ibu-ibu cukup mic-nya saja boleh. Indah Pak Riyadi. Oh ya, baik. Sangat penting. Mungkin Pak Riyadi ini bisnisnya apa Pak Riyadi? Halo, Ya Pak, silakan. ya, saya eh, nyalakan video ya. Boleh Pak, silakan Pak.
Baik Pak, jadi izin pertama terima kasih atas kesempatannya yang diberikan hari ini. Jadi kami kebetulan bergerak di bidang IT solution, Hmm. Information Technology Solution, Tidak, yang tidak. sedang membangun Ya, sebuah Bang Budiman. eh, ya, Ya, yang silakan, Pak. sedang membangun sebuah eh, aplikasi, aplikasi yang kami targetkan penggunanya adalah perbankan, kemudian juga perusahaan pembiayaan dan lain-lain. Nah, Hmm. mungkin kami sebut saja ya nama apanya produknya adalah eh, ap- apa namanya PSAK 109 yang ini merupakan produk yang baru dan sangat spesifik kebutuhannya untuk membantu para klien nanti untuk membuat pelaporan yang benar sesuai dengan standar otoritas jasa keuangan. Nah, kami sudah beberapa bulan ini membangun dengan modal yang sangat terbatas dan kemungkinan kami tidak bisa melanjutkan ya karena keterbatasan modal dan kalau kami ukur sekarang apa penyelesaiannya sudah mencapai 75%. Tinggal Hmm. butuh sekitar 2 bulan lagi dengan tim yang ada untuk menyelesaikan lalu kita publish ke market. Ada beberapa prospek yang sudah kami temui dan mereka sudah tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Juga sudah memberikan sampel datanya untuk disimulasi dan sudah cukup baik, sudah akurat dan sudah sesuai dengan standar yang ada. Karena Ya, PSAK ini pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya, kita langsung pertanyaannya jawab. bagaimana kami bisa terus bertahan untuk Hmm. terus melanjutkan apa namanya pengembangan bisnis ini supaya kami bisa maju dan berkembang menjadi salah satu perusahaan yang bisa menyediakan layanan solusi di bidang teknologi informasi. Itu sih Pak. Kira-kira Oke, ada nggak perusahaannya peluang sudah untuk berapa lama? kalau perusahaan secara legalitas itu sudah kami buat di tahun 2000 Oh, udah lama ya. persis sebelum COVID ya. Ya, cuma karena keterbatasan sumber daya baru kami mulai lagi di tahun 2024 Hmm. eh, eh, dengan bekerja sama dengan narasumber dalam hal ini adalah bank auditor yang paham betul tentang standar akuntansi keuangan dan itu tadi problemnya adalah Ya, ya. di permodalannya gitu. Produknya belum launching berarti, Pak? Belum dijual ya? Belum Pak, belum. Oke, siap. Baik. Oke, kita langsung ke Bang Budiman ya. Jadi ini Ya. Pak Riyadi ada Mm-mm. perusahaan di 2004 tadi Pak ya, dia Ya. sedang membuat sebuah aplikasi gitu ya, PSAK Ya. 109, kebutuhan dari lembaga keuangan. Kemudian ini belum launching sih, belum dijual ya. Tapi butuh sudah kehabisan modal gitu ya Pak Riyadi ya. Iya. Jadi bagaimana dari Bang Budiman solusinya nih? Nah, kalau yang seperti ini sih biasanya ke ini ya, ke angel investor sih. Artinya emang orang-orang yang Hmm, punya apa, punya visi, impian untuk ngembangin satu produk yang spesifik gitu ya. Atau memang dia punya kepentingan di situ gitu. Kayak ini ada temen yang dia lagi bikin klinik untuk wanita, yang injek ke dia ya pabrik skincare wanita gitu. Karena memang ada hmm, kepentingan distribusinya. Nah, kalau kayak ya, Pak Riyadi kan yang terkait PSAK, terus terkait software ya paling memungkinkan ya mencari perusahaan yang memang akan menjadi bagian dari pengguna jasa itu sih. Atau perusahaan yang mungkin produknya Pak Riyadi ini bisa jadi bagian dari produk mereka karena mereka sudah punya basis customer-nya tinggal di tweaks atau digeser sedikit gitu, akhirnya bisa gitu ya mereka menjual itu juga. ya. Mungkin seperti KAP Ya, gitu kali ya, ya. terima kasih Pak. Ya, seperti Siap. KP yang mungkin cukup besar gitu ya. Eh ya gitu, gitu sih. Baik, Masya Allah. Hmm. Ya, baik kita lanjut pertanyaannya ya Bang. Ini banyak nih. Sebelum waktunya. Hmm. Boleh ya Bang? Kita Iya, ke iya, pertanyaan ya. iya. Baik. Ini ada yang bertanya email dan WA ya. Bentar bang, bentar bang. Oh ini kayaknya colokannya belum masuk, bentar ya, sebentar ya. Oke, boleh, boleh, boleh.
Nah, ini baru masuk. Oke, Alhamdulillah. gimana? Baik, ini ada yang bertanya dari Pak Fauzi ya, dari Jogja. Salam kenal Bang Budiman. Apa saja syarat minimal sebuah perusahaan skala UMKM? Ya UMKM yang mana nih? Yang mikro, kecil, menengah nih. Untuk bisa mendapatkan peluang investasi. Mungkin itu dulu, Bang. Ya, eh, yang pertama ya satu legalitas pasti harus lengkap Ya. karena kan nanti akan dicatat di pasar modal dan langsung mendapatkan kode emiten. Emiten SCF tapi ya. Jadi Ya. yang kayak Gojek kan ada Goto tuh ya, semua kan Hmm. dapat kode itu gitu. Tapi ada strip Betul. F-nya di ujungnya. Jadi legalitas harus Hmm. lengkap. Terus pastikan tidak ada yang kena dulu bahasanya BI checking atau Ya. slip OJK, kredit macet atau kredit yang performanya 2 3 4 5 pastikan itu nggak ada karena Ya. itu juga akan diaudit sama OJK gitu ya. Jadi eh, Ya. pastikan di manajemen itu hutang-hutang semua clear gitu, lunas. Terus yang ketiga, performa keuangan. Semakin punya data performa keuangan, semakin bagus. Artinya kalau bisa track back 5 tahun ke belakang, itu akan sangat bagus sekali gitu ya. Hmm. Sejarahnya, pengembangannya itu bagus. Itu harus punya pencatatannya. Terus data-datanya itu harus punya. Jadi kalau misalnya belum punya, dari sekarang ke Ziyadah, biar bisa dibantu Iya. diperbaikin gitu. Siap. Terus yang kelima harus ada aset untuk sukuk karena Hmm. saya sudah Jaminan ya? coba. Hah? Jaminan ya? Ya, aset jaminan. Karena kan seorang pengusaha salah satunya dibilang sukses ya dia punya aset gitu ya. Dan aset itu eh, bukan hanya tentang masalah apa kewajiban yang di dijamin, tapi tentang bonafiditas dia bahwa dia memang punya sesuatu yang menjadi hasil dari bisnisnya dia. Ya. Yang kedua tentang masalah aset ini juga masyarakat salah satu yang menjadi penguatnya ketika dia bisa yakin berinvestasi itu adalah adanya aset ini. Kalau secara bahasa syariatnya kan itu tausikot, jadi dari kata wasak dia menguatkan gitu ya, menguatkan orang atas kepercayaan dia. Ya. Nah, seiring berjalannya kepercayaan itu sudah masuk, nah dan kita bisa jaga dan memang kita amanah, aset itu juga akan seiringnya juga akan semakin lama semakin tidak tidak lagi dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau ada yang project saya ada yang namanya Fox and Bunny itu sekarang dia udah masuknya ke personal guarantee. Jadi Hmm. eh, itu kan diperlukan untuk ngebangun kepercayaan di awal nanti setelahnya ya kita jaga benar-benar kepercayaan itu sampai akhirnya bisa berkembang. Jadi 5 hal itu sih Bang. Baik, ini kaitan dengan performa juga nih dari Bu Dr. Korina ya. Bismillah, performa apa saja yang dibutuhkan investor dan investor biasanya tertarik pada perusahaan yang memiliki net profit berapa persen? Oh, ya kalau performa sih ya yang pasti kalau dari segi pandangan awal pertama itu dari performa ketahanan resiliensi dia sih karena orang itu kan ketika pilihan mau untung apa mau aman. Nah, Ya, aman dalam artian bukan aman tidak ada risiko ya, tapi dalam artian eh, berinvestasi pada orang yang punya keahlian dan pengalaman gitu. Kalau betul. bahasa Arabnya ahlul khibroh gitu ya, orang yang punya khibroh, orang yang punya benar-benar keahlian gitu. Jadi ketika ketika istilahnya ketika kita ibaratkan gitu ya, kita ibaratkan kita sedang naik sebuah pesawat yang di situ kita tahu pilotnya eh, senior, berpengalaman, bahkan biasanya nyetir pesawat jet gitu misalnya ya. Itu kan Ya, akan beda ketika kita tahu pilotnya baru lulus ya. Atau ya, atau dari track record penerbangannya beberapa kali jatuh tapi pilotnya selamat, cuman penerbangnya nggak selamat. Nah, itu lebih-lebih ya, lagi kita Masya bingung. Allah. Atau yang kayak waktu itu Ya, tuh yang di suatu penerbangan itu eh, pilotnya kelihatannya rada mabuk gitu kan itu kan bahaya lagi orang mana ada yang mau jalan kan ibaratnya ketika investor itu masuk ke betul, dalam betul. investasi dia sebetulnya kan setengah tutup mata ya karena kan Ya, kendalinya yang pegang si pengusaha uangnya tetap aja kan. betul. Jadi ibaratnya seperti itu gitu. Harus 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 performa tuh harus masalah resiliensi dia, ketahanan dia dalam berbisnis. Ya, Nah, nanti yang kedua baru tentang masalah keuntungannya. Bisnisnya
bertumbuh nggak nih, bertumbuh baik nggak nih gitu kan. Ada bisnis yang iya sih dia terus-terusan ada tapi nggak bertumbuh-bertumbuh ya begitu-gitu aja gitu ya, stagnan. Ya. Dia bertumbuhnya dikit-dikit gitu ya. Nah, bertumbuh baik nggak nih? Kalau investor sih sebetulnya nggak gede-gede banget ngambil hasil investasinya ya. Kalau dibandingin para pengusaha sebetulnya mendapatkan profit ya di Ya, sektor tertentu ya tentunya. Kalau betul. pengusaha kan kadang ketika dia produksi, dia jual beli, itu kan satu kali putaran dia mungkin dia ngambil 10%, ngambil 20%, bahkan ada yang sampai ngambil 50% kan seperti itu, terutama barang-barang misalnya luxurious itu kan bahkan mungkin ada yang 75 sampai 100% gitu ya. Itu satu kali putaran mungkin 1 bulan, 2 bulan dari putaran modal. Tapi kalau investor tuh kan buat mereka eh, 2 bulannya 4% aja itu udah gede banget buat mereka sebetulnya. 2 Atau bulan 4%. iya, itu udah gede Oke. banget sih sebetulnya buat investor. Sedangkan kalau pengusaha kan ngambilnya jauh lebih besar ya, gitu. Berarti Eh, per bulan 2% ya? Ya, misalnya seperti itu Sekitar ya. segitu ya? Ya, itu sih gede banget. Tapi kalau di 1,3 pun masih keterima biasanya. Gitu. Nanti tinggal kita secara akad syariahnya mengolah biar apa namanya itu tetap sesuai syariat gitu. Oke, kalau jual beli berarti akadnya jual beli misalkan kan suku itu ya. Itu Ya. dari gross profit berarti ya. Kalau sukuk kan jual beli kan dibayar dari mana saja kan. Yang penting karena itu hutang. Enggak, maksudnya dari laba, jadi dari harga beli ke harga jual yang sudah ditentukan itu kan. Kan itu gross profit bagi pengusahanya kan. Kan masih ada biaya-biaya personal dia. Berarti Oh, dari situ ya bagi hasilnya. Dari mana? oh, kalau bagi hasil sih kita dari net, dari bersih, dari keuntungan bersih bisnis. Kalau Bersih bagi dari hasil jual beli itu kan bersihnya dari harga pokok pembelian, dikurangin di HPP, dikurangin harga biaya. biaya apa? Biaya kirim, biaya ini segala macem. Oh, Kalau bagi hasil, oh enggak, kalau yang jual beli? oh kalau yang jual beli eh, berarti dari ongkos kami untuk membeli barangnya, terus Mm-mm. melaksanakan transaksi, jadi itu jadi HPP. Nah HPP-nya yang Mm-mm. dari situ angkanya. Oke, berarti kan masih gross segi pengusahanya ya. Kan pengusahanya Ya. masih ada karyawan segala macam itu ya. Iya betul. Ya, kalau bagi hasilnya itu udah, kalau bagi hasil dia dari Dari keuntungan bersih net dari nah di perputaran perusahaannya iya betul. atau hanya sebatas yang ditanam itu? Perputaran perusahaan. Perputaran Karena kan perusahaannya. nanti porsi modalnya si pengusaha keseluruhannya akan dihitung. Oh gitu. Jadi contoh gimana Bang? Simulasi dong. Eh, Sekarang ada Misal, project 2 ya, miliar ya. ya. Kemudian perputarannya misalkan sebulannya 10 miliar gitu. Hitungnya gimana? Gimana tadi ada project Project-project ya. Permodalannya suku 2 miliar 2 miliar dengan akad bagi hasil tadi ya. bagi hasil Kemudian perputarannya sebulan misalkan 10 miliar. putaran Ya, 10 akadnya miliar ini mungkin setahun, sebulan. sebulan. Ya, anggap saja ya. Supaya Oke. gampang gampang hitungnya gitu ya. Ya, kemudian nanti akadnya misalkan 3 bulan misal. Itu gimana ngitungnya? Cukup bagi hasil ya 3 bulan. Ya, Oke, dari perputaran 10 miliar ini porsi modal dia berapa? porsi modalnya anggap saja 5 miliar. Oh, berarti total modalnya jadi 7 miliar ya. Betul. Terus habis itu dari perputaran 10 miliar ini profitnya berapa? Profitnya anggap 5%. Net profit ya? Net profit Ya, 5% deh. 5% berarti kan jadi 500 juta. 500 juta betul. 500 juta. Nah, Hmm. kalau udah model gini kan satu kita tentukan dulu porsi modal masing-masing berapa. dua Hmm. miliar dibagi 7 kan berarti. Hmm. Hmm. Porsi modal investor kan berarti 2 miliar dibagi 7 itu 29% investor. Hmm. Atau Hmm. 30% lah kita genepin ya. Hmm. Terus satu lagi yang 5 miliar bagi 7 itu kan berarti di angka 70% kita 70 betul. genapin. Nah, kita genapin aja 30-70. Nah, terus setelah itu keuntungan kan RP 500 juta. Nah, sekarang kita akan menentukan nisbah nih untuk Hmm. keuntungan bisnisnya. Kalau dari eh, apa cara yang pertama itu biasanya bisa di 50-50. Artinya gini,
pengusaha sama si investor itu kan eh, umumnya orang saling berbagi 50-50 ya. Ini bagi Hmm. 50, ini bagi 50. Jadi ya yang bisnis 50%, yang investor 50%. Karena si investor hanya memasukkan 30% dari total kebutuhan modal, jadi 30 kali 50%. Nisbah dia jadi 15. Oh, dari 500 juta ya. 15% Nah, 15% itu kali 500 juta, berarti 15% kali, bukan prosentase dari rate-nya ya, tapi 15% itu Hmm. nisbah ya. lima Ya, ratus juta berarti kan untuk si investor dapat 45 juta dan untuk ya. si pengusaha dapat 455 juta. Nah, ini Oke, jauh lebih gede kan sebetulnya. betul. Oke, biar jelas kan nanti kalau teman-teman ada yang pengen listing ya di Urun RI. Ya, Jadi memang ada manfaat benefit yang kita dapatkan ya, mungkin pertambahan modal tapi juga yang di share juga nggak besar sebenarnya kan dengan manfaat yang iya. kita dapat itu. Betul. Baik, Ya, jadi alhamdulillah. ya sebetulnya sih dibandingkan satu manfaat yang kita dapat dari segi bisnisnya akhirnya kita tercapai gitu ya. eh, Artinya kita bisa sales di situ. Yang kedua kan Hmm, selain salesnya kita bisa tercapai, relasi kita dengan si pembeli kita juga jadi bagus karena perusahaan kita selalu mampu untuk memenuhi sales. Terus oke. yang ketiga, yang ada kadang orang cari di kami itu adalah exposure. Ketika Hmm, exposure-nya dari masyarakat bagus, dari performa kita, apa namanya, bisa jadi mereka akan jadi word of mouth yang akan menyebarkan informasi, terus ada pembeli baru akhirnya datang ke kita, atau ada yang unik nih, yang kejadian yang keempat nih, si hmm, investornya sendiri menjadi distributor kita di daerah yang mungkin kita belum hmm, dijangkau. Jadi kayak kemarin kita ada House of Smiths yang distro. Eh, itu investornya yang dari Duri, Duri itu apa, Dumai ya, yang daerah hmm. sana ya, Riau ya. Riau. Hmm, Dia dia akhirnya berpartner dengan si, mengajukan partnership dengan House of Meat karena dia sendiri juga punya store yang cukup besar di sana dan akhirnya jadi partner oke. gitu karena Masya exposure-nya Allah. bagus. Oke, alhamdulillah itu manfaat yang lain ya. Kita bisa Iya. menjadikan investor kita sebagai partner. Oke, tadi belum terjawab sih net profit yang disukai investor berapa rata-rata bang? Oh, kalau eh, tadi net profitnya di. Net profit di perusahaannya ya, pengusaha muslim itu sekian baru investor itu lebih tertarik lah. Oh iya. Mm-mm. Eh, Kalau di net profitnya itu di angka 15 sampai 20 itu masih masuk sih. Hitungan 15 Hmm, sampai 20 masuk. Di net ya, di net tahunan ya, net itu tahun. tahunannya ya, oke. Net tahunannya. Ha. Berarti sekitar 1, sekian per bulan dan 2 sekian lah ya, enggak sampai 2 lah ya. Iya, iya, iya. Itu sudah menarik bagi investor ya. Itu sudah menarik ya. Apalagi Nah, nominalnya gede ya. iya, benar. Karena kan kemarin Siap. kayak yang ya baru kerasa memang investasi ketika nominalnya besar ya, itu dia baru kerasa. Hmm, baru baru kerasa hmm, tuh. Dan juga kan ketika si bisnisnya net profit marginnya, NPM-nya agak lumayan gede kan, dia bisa berbagi. Kalau terlalu tipis kekecilan kan dia juga susah mau berbaginya kan. iya siap. Nah, dan juga pengaruh dari nominal, misalkan tadi kan omset 10 miliar, kalau Iya. 5% beda dengan 1 miliar 5% kan gitu ya. Iya, Ya kan itu juga mungkin berpengaruh juga di apa sudut pandang investor gitu ya Bang. iya. Di satu Nah, sisi sih ada satu bisnis yang saya masih belum pernah dapat untuk partnership itu di outsourcing. Kalau itu saya nggak ngerti. Karena kan hmm, memang di outsourcing itu kan seringkali marginnya sudah ditakar sama sama ininya ya, yang penyewa hmm. jasa kerjanya. Terus seringkali outsourcing itu kan bayarnya nggak 1 bulan, tapi bayarnya 3 bulan gitu. Oh, Karena kan sebetulnya outsourcing kan ada komponen biaya nalangin juga sebetulnya di bisnisnya. betul. Umumnya kan orang ngambil outsourcing karena ditalangin ininya kan, pembayaran gajinya Iya selama ya. 2 bulan atau 3 bulan Ada gitu. tempo 3 bulan ya. Iya, jarang ada. Saya sih belum pernah dapat, tapi mungkin ada ya. Tapi saya sih belum pernah dapat ya. Ada Hmm. orang membayar perusahaan outsourcing setiap bulan dibayar tuh kayaknya jarang. Umumnya perusahaan outsourcing itu ditunda sampai 3 bulan sih biasanya sih gitu. Iya, ya. Salah satu benefit yang pemakainya itu ya, Oh, perusahaan yang jadinya pakai kan itu. padat modal sekali kan. Jadi Iya, eh, iya, iya.
Sebetulnya sih itu kayak modalin si pabriknya, jadi modalin Iya sih. pabriknya 3 bulan Kayak itu. Itu. bisnis konstruksi juga kali ya. Heeh. Konstruksi Iya, iya, juga gitu ya kali. iya, Banyak iya. yang modalin dulu kan. Sewaktu-waktu kita undang lagi Bang, ya Ya, insya siap, Allah siap. supaya bisa lebih banyak yang kita jawab ya karena hari ini alhamdulillah antusias dari Bapak Ibu luar biasa ya. Nanti kalau yang tadi masih ada PR kayak Bu Amina nanti bisa Ya, bisa berjalan ya ya. nanti berjalan, dan kemudian tadi yang minta nomor handphone ya. Iya, Nanti boleh bisa silakan. nanti kita kasih nomor langsung Bang Budiman ya. Nomor Bang Budiman atau siapa? Nanti saya dikasih aja Gak yang apa-apa, mana yang nomor saya aja. nomor Bang Budiman aja boleh. Siap. Nanti saya Um, kasih ke tim kami di Jaya Consulting nanti biar disampaikan ke Pak Fauzi. Misalnya begitu, terima kasih banyak sekali lagi Bang Budiman dan teman-teman Bapak Ibu semua yang di sini. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Budiman. Terima Sampai kasih. ketemu insyaallah. Bersama. Halal, Transform, Accelerate, Ziyadah Consulting.